suka tidak suka. Baru kesannya, kalau sudah suka maka akan menjadi baik semuanya. Kalau tidak suka menjadi buruk semuanya. Ini orang itu suka tidak suka memang gitu ya. Kalau orang sudah tidak suka menjadi buruk semuanya, apapun yang terjadi. Kalau sudah suka ya untuk TV ambil lagi ya. Kalau suka ya. Tapi kalau tidak suka baru pakai parfum ya terasa bau. Ini karena tidak suka, ini persepsi ya. Kalau ini besok kalau kita misalnya sudah dalam kehidupan rumah tangga ya, suami istri. Kalau kita itu sudah suka apapun itu menjadi baik. Tapi kalau tidak suka itu dimasak oh ya enak. Orang cenderung membentuk kesan yang konsisten kepada kalian meskipun dengan informasi yang sedikit. Ini cenderung konsisten itu ada. Meskipun ada informasi lain, karena kita sudah kesannya positif, maka cenderung konsisten dengan positif. Meskipun persepsi itu bisa berubah, tetapi cenderung konsisten. Orang mempersepsi. Misalnya kita sudah kasih persepsi positif kepada Pak Jokowi, maka itu konsisten. Ya seperti itu. Meskipun ada informasi lain, tapi persepsi bisa berubah. Tergantung seberapa kuat informasi baru yang kita terima. Karena dulu ketika kenalan pertama kali baik-baik sekali, kan ramah, kemudian perhatian, tapi lama-lama oh ternyata seperti itu, tidak sesuai yang kita persepsikan. Dulu perhatian, kemudian tapi ternyata ada maunya. Ini bisa berubah. Ternyata dia juga tidak sebaik apa yang kita persepsikan di awal. Bisa seperti itu. Nanti ada implementasinya dalam dakwah. Ini baru teori dulu ya. Ini ada persepsi itu ada kalanya terjadi bias atau tidak akurat. Ini ada namanya efek halo. Menganggap orang yang bisa adalah baik dalam semua dimensinya. Ini namanya halo. Kalau kita menganggap orang yang kita suka itu ya semuanya baik, orang yang tidak suka semuanya jelek. Ini sadar bahwa ini adalah efek halo. Maka efek halo itu terjadi bias. Maka apa yang kita persepsikan itu ada kalanya tidak akurat. Ya. Kalau orang jatuh cinta katanya sudah pernah jatuh cinta belum? Kalau saya kan sudah pernah. Ya. Nah, itu baik sama semua dimensinya tadi kan? Karena ini efek halo. Suaranya terasa indah, wajahnya bagaikan bulan purnama. Suaranya kan walaupun suara template yang ya itu. Ini karena efek halo. Tapi kalau sudah nggak suka ini nanti jelek semuanya.
Yang kedua, dia positivitas. Ada orang yang cenderung menyukai semua orang. Artinya kalau kita berprasangka baik pada semua orang, ya. Jadi ada orang-orang yang memang tidak pernah punya persepsi negatif pada orang lain. Ya, itu ada juga banyak. Ya. Ada orang yang efek negativitas. Orang itu lebih tertarik pada hal yang negatif daripada yang positif. Cerita-cerita tentang orang lain, informasi tentang orang lain yang negatif itu lebih mudah kita percayai daripada yang positif. Misalnya kalau kita mendengar informasi tentang si A yang negatif itu lebih mudah kita terima daripada informasi yang positif. Apalagi kalau kita sudah tidak suka dengan orang, maka di kampung itu kalau ada kabar yang negatif itu lebih tersebar. Ini sebenarnya apalagi orang itu sudah tidak suka dengan orang itu, ada informasi kita sudah bisa dikembangkan. Ini secara psikologis memang seperti itu. Maka kalau polisi itu melakukan penyidikan terhadap seorang itu juga mempertimbangkan ini sejauh mana tingkat masalahnya. Karena kalau dia jadi saksi misalnya, orang yang tidak disukai maka cenderung akan besar-besarkan. Kalau dia menjadi saksi orang yang disukai itu cenderung menutup-nutup, itu kecenderungan seperti itu. Ini secara psikologis memang seperti itu. Ada juga orang. Maka untuk menerima kesaksian tentang apa yang disampaikan seorang itu juga perlu dipertimbangkan dari sisi secara psikologis bagaimana relasi hubungan antara orang satu dengan orang yang lain. Karena ternyata kalau dia teman satu perjuangan itu informasi yang negatif berusaha ditutupi, misalnya keluarga, hubungan emosional, kerabatan. Kemudian pernah kita satu organisasi alumni itu punya ikatan emosional, sehingga persepsi kita terhadap orang itu yang negatif biasanya untuk ditutupi yang positif. Tapi kalau kita benci pada seorang, ini yang kita tonjolkan ada informasi-informasi yang negatif. Itu kecenderungan. Kemudian menyimpulkan sifat dan kualitas orang itu biasanya ada petunjuk verbal, ya. Ini secara psikologis ekspresi wajah. Wajah itu bisa mewakili sekian perasaan orang. Jadi kalau dalam psikologi ini wajah ini lebih dari 36 ekspresi wajah orang. Kalau kita ini perlu latihan bagaimana orang kecewa, bagaimana orang percaya, orang tidak percaya, orang sedih, gembira. Ini sebenarnya ada orang yang punya perasaan sedih, tapi dia bisa menyembunyikan ekspresi wajahnya, walaupun hatinya redam, tapi dia masih bisa tersenyum. Itu ada orang asli. Maka secara psikologis kita harus tahu ini orang ini menyembunyikan sesuatu atau tidak. Gerakan, ya, itu terbata-bata, misalnya ini sebenarnya kaitannya dengan informasi. Ada petunjuk non verbal, ada yang verbal, ya. Verbal suara, jika kata-kata, bahkan diksi atau pilihan kata, intonasi ini bisa mewakili perasaan. Misalnya kalau ditawani itu ini dilamar si A, berapa di monggo bapak, itu ada. Kalau bahasa Jawa wis boten kan. Di monggo bapak kalau boten itu kan beda.
terserah mau siapa, nah diam saja kan ada. Kalau dalam Islam kalau diam berarti setuju ya. Misalnya ini dilamar kalau si A mau meranduk, kalau diam saja ini berarti kalau dalam Islam itu menunjukkan mau. Kalau perempuan itu ditawari kok menang dua itu berarti tanda mau. Misalnya gitu berarti kalau nggak perlu menjawab I love you tuh enggak. Misalnya I love you dia kok diam saja menundukkan kepala, dia itu sebenarnya I love you tuh. Cuma nggak diungkapkan kan gitu kan nggak perlu I love you tuh kan. Ini kalau laki-laki kan kalau nggak dijawab I love you tuh berarti ini belum mantap. Kalau diam saja berarti sudah mau. Ini sebenarnya ekspresi ya, dari kata-kata verbal atau penduduk yang non verbal. Nah, kalau perempuan itu tawari tidak harus ngangguk atau kata-kata tidak ya, atau mau enggak ya, cukup dari yang apa ya, yang non verbal ya, ini sudah bisa dikatakan. Misalnya kalau orang Jawa ditawari monggo silakan dahar gini, walaupun ekspresi yang gini kadang-kadang nggak makan loh. Iya. Ya, orang Jawa itu bingung ya. Kalau monggo dahar gini enggak. Nah, saya punya teman yang luar Jawa, orang Palu itu apa ketika dihubungi silakan makan. Oh iya itu makan juga tak. Tadi udah makan, ya, tadi makan. Dan itu kan, mengecewakan artinya. Kalau tidak ya tidak, iya. Gitu. Kalau orang Jawa kan gengsi kan. Ketika kita lewat di depan orang di depan rumah orang lain, ngomong Mbak pinara, kita pinara enggak. Seharusnya kan boten, tapi itu dianggap nggak sopan orang Jawa. Itu antara verbal ya, ungkapan verbal dengan itu dengan tidak sama. Itu memang harus dipelajari ini dalam lintas budaya dipelajari. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Batak, orang Sunda, kemudian budaya Barat, Timur itu secara psikologis ada perbedaan. Itu memang ada namanya psikologi lintas budaya, paham karakter budaya masing-masing itu tidak sama. Orang India mengatakan hebat, senang, suka itu dengan geleng kepala. Kalau kita menganggukkan kepala, kalau India itu menggelengkan kepala, itu beda budaya apa? Maka isyarat itu yang non-verbal itu mengerti budaya. Ini dalam kaitannya dengan dakwah, teori persepsi ini, karena tadi setiap orang itu akan menangkap secara sekilas, menyimpulkan seperti apa orang itu. Maka dalam bidang dai harus menciptakan kesan yang positif kepada waktu dalam dakwah melalui sikap dan perilaku. Ini. Maka mengapa mubalek ya itu pakai serban, pakai kopiah, pakai ini persepsi. Kalau coba misalnya mau khotbah ceramah kemudian pakai jin yang sobek-sobek gundula ini enggak bagus. Kalau itu kan walaupun dia ulama, walaupun pinter ilmunya, tapi persepsinya ini sudah negatif. Maka ini penting. Ketika mahasiswa KKN itu saya membekalinya, jadi persepsi itu penting. Karena apa? Kalau kita orang UI, Wali Songo, kemudian kita dari sisi persepsinya harus positif, dari sisi pakaian, perilaku kita ini harus, karena orang itu mempersepsikan, nggak tahu dia itu apakah
orang UI atau orang bukan UI, yang penting apa yang dia lihat. Nah, maka persepsi ini penting untuk kita jaga supaya positif pada orang, ya. Jangan sampai menimbulkan. Kalau orang-orang dunia dakwah ini memang persepsi positif, tapi ada namanya dunia seni. Ya, ini tidak memperhatikan persepsi. Orang seni, orang budayawan itu rambutnya panjang sekian, nggak diupeni, baju kumel, itu kan dia santai aja kan? Nah, ini karena dia memang dunianya seperti itu. Semakin dia kumel, semakin dia itu memang orang-orang yang memang komitmen terhadap dunia seni kan gitu. Tapi kalau ulama, kiai itu memang harus yang mesti rapi ya kan. Ini memang konsepnya seperti itu. Ini penting. Maka ketika ada mahasiswa yang PPL itu mau saya tampilkan untuk ceramah, mengisi ceramah di Masjid Taklim Ibu. Mahasiswa sudah janjian dengan saya jam sekian datang. Kemudian datang itu mahasiswa itu nggak pakai kopiah, kemudian pakai jeans, kan gitu kan. Saya ibu-ibuan sudah sengaja ceramah nih bahas dengan saya ini. Aku ngomong nih, wah kok orang bawa peci, orang bawa itu persepsinya udah diganti dulu kan. Iya. Nah, walaupun dia pintar, tapi persepsinya seperti itu. Ya, memang walaupun tidak selamanya persepsi itu, tapi paling tidak dari itu harus menciptakan persepsi yang positif. Seperti dulu Aagim itu tahun 2000-an buatnya dikagumi ibu. Tapi ketika Aagim itu ada kabar menikah lagi poligami, itu ibu-ibu udah ya, oh ternyata apa yang disampaikan tidak sesuai. Itu persepsi. Meskipun Aagim itu motifnya menikah itu apa? Mungkin masuk aja, tidak apa-apa. Kalau kuliah dengan saya terlambat sampai saya sudah keluar mau masuk boleh. Pokoknya kalau kuliah dengan saya boleh masuk kapan dulu. Misalnya saya sudah pergi aja mau masuk juga boleh. Tidak apa-apa. Pokoknya kurang 1 menit aja boleh, nggak apa-apa. Santai aja nggak apa-apa dengan saya. Apa? Pokoknya nilai bisa pesan dengan saya. Pak saya apa boleh? Ya pesan aja boleh. Pokoknya ya Pak saya kasih air Pak, oke. Tapi tidak ada sesuatu yang gratis. Ya pesan kan boleh toh. Tapi kan pesanan itu sesuai harganya kan juga sesuai. Misalnya makan apa ayam, apa boleh aja pesen. Nah, tapi kalau ayam ini sekian, hal ini tinggal sanggup enggak gitu. Yang kedua, dari perlu menggali informasi lengkap dan mendalam sebelum menyimpulkan tentang sifat-sifat mad'u. Ini penting. Maka kepada orang lain mad'u, dai itu tidak boleh hanya mengandalkan persepsi. Kalau misalnya ada orang tidak sholat, kemudian penampilannya seperti tadi, pakai jin kumel, kausan, itu kalau persepsi kita kan sudah negatif. Belum tentu dia itu ternyata orang soleh, kan gitu kan. Nah, para wali-wali itu kadang-kadang tidak memperhatikan penampilan fisik. Kelihatannya orang kumel ya gitu, tapi dia orang yang soleh, punya kedekatan diri kepada Allah. Nah, maka walaupun ada orang terlambat, jangan dikatakan wah ini bocah keset, urung mesti, kan gitu kan. Kan gitu kan. Iya. Ini kan ya itu harus gitu. Wah, apakah yang terlambat itu mesti bocah keset yang terkebutuhan disiplin belum tentu, kan gitu kan. Oh, saya makan dhisik wae urung mesti haji apa sih kali. Enggak, ini guru. Artinya
gitu. Jadi kita ini jangan hanya mengandalkan persepsi. Ya, seorang dai, karena kadang-kadang kita itu kecelek. Kecelek itu apa? Ya, tertipu ya dengan ini penampilan fisik kan gitu kan. Ada orang yang berarti ini mana-mana paham, oh ya. Nah kan orang yang ngantuk ini belum tentu yang ngantuk tidak paham. Nah, sing gini wah ini ada itu nama ada orang gitu. Nah, ini ada contoh misalnya Gus Dur almarhum itu dulu ketika hadir di forum-forum seminar internasional itu kalau datang langsung tidur. Sebentar itu gini langsung tidur ngorok. Nah, setelah giliran beliau ngomong bisa. Giliran beliau dimintai pendapat, tanggapan bisa. Walaupun tidur. Orang persepsinya wah, menghadiri forum gini malah datang tidur. Orang dengan tapi ketika sudah sampai gilirannya untuk nanggapi langsung bisa nanggapi. Karena apa? Di balik tidurnya itu ternyata Gus Dur juga sudah bisa menangkap. Kalau orang Jawa itu namanya jalmo lipat seprapat tamat. Artinya mengetahui sedikit itu bisa secara cepat, hanya mengetahui sekilas. Cek itu langsung. Kelebihannya gitu. Maka walaupun tidur ternyata menguasai. Ini kan beda dengan kita. Mari kita ketoknya tidur, jebule ya goblok tenan. Jebule ra mungkin tenan. Misalnya wah, kuliah kok tidur. Ini nek Gus Dur kan ada apa? Oh, dia itu bisa paham. Kalau kita tidur ya orang mungkin tenan gitu. Ini apa persepsi sebenarnya. Persepsi. Maka ini tidak boleh memahami madhu hanya dari persepsi. Harus wawancara, kemudian pendekatan diamati betul, informasinya dari yang akurat itu kan itu sehingga tahu persis kondisi dai-nya seperti apa atau madhunya seperti apa ya. Karena persepsi itu bisa kecewa. Orang-orang yang seniman tadi itu orang kumel, nggak bisa merawat diri. Ini orang-orang nggak soleh nih. Ternyata memang ya seperti itu. Seperti Iwan Fals itu kan ternyata dia juga tingkat religiusnya tinggi kan gitu kan. Penampilannya seperti itu. Ya, tapi keberagamannya juga tinggi. Tapi yang penampilan pakai serba jubah ternyata cuma di kamuflase kan aja kan bisa. Ini jangan sampai. Kemudian dari perlu identifikasi sebab perilaku madhu agar diberi pemahaman dan cara untuk mengatasi dengan tujuan kita. Jadi kalau psikologi, saya ingatkan sekali lagi, ini mencari apa yang dibalik perilaku, bukan perilakunya itu sendiri. Contoh misalnya, saya ngajar begini, ada mahasiswa yang terlambat. Itu kalau orang yang nggak paham psikologi, kenapa kamu terlambat? Ini melecehkan dosen yang nggak disiplin. Ini orang nggak paham psikologi. Kalau paham psikologi, oh nggak apa-apa terlambat. Tapi cuma apa yang menyebabkan dia terlambat itu yang dipahami itu. Nah itu kan kalau tadi sudah mengusahakan rumahnya jauh dari Kendal, kemudian motornya ada, misalnya gitu kan. Jalannya macet, motornya macet, kemudian saya marahi di sini. Saya berarti nggak paham psikologi. Oh, kan kalau tahu sebabnya tadi begini Pak sih. Oh ya, terlambat. Itu kan saya sudah tadi Pak di situ, cuma saya nggak malas saja masuk di ruang kuliah. Bisa kan? Nah, jadi ada yang penting apa yang dibalik perilakunya, bukan perilakunya. Misalnya ngantuk di sini nggak apa-apa. Misalnya ngantuk, kuliah mau ngantuk, kamu melecehkan dosen enggak? Ngantuk kan apa yang dibalik ngantuknya ini? Dia karena tadi malam tahajud, murojaah Quran, nah itu kan maka kan itu dibalik itu yang saya ketahui. Mengapa dia ngantuknya? Sebab apa? Bukan ngantuknya itu. Kalau ngantuknya
Itu bukan psikologi kalau mencari apa yang balik perilaku, ya, gitu kan. Nah ini dari yang paham tentang psikologi itu harus mencari apa yang balik perilaku. Misalnya ada orang nggak sholat, kamu nggak sholat, kenapa kamu kafir? Enggak. Mengapa nggak sholat? Oh, belum pernah tahu pemahaman sholat, belum ngerti bagaimana cara sholat, kan belum tahu fadilah utama sholat. Kalau belum dijelaskan, belum diberi kan ditulis sholat kan nggak fair kan gitu. Jadi itu yang penting dibalik perilaku gitu ya. Oke, dan sini sudah selesai. Silakan kalau ada tanggapan pertanyaan. Pak, saya mau tanya. Mas, persepsi ya Pak. Kalau misalkan kita itu kan dalam bulan pasti maksudnya muncul persepsi semua. Terus yang saya tanyakan, gimana sih kita memberikan persepsi orang yang berbeda padahal kita itu nggak sesuai dengan persepsi mereka. Itu kadang-kadang ada ini. Jadi persepsi itu hak setiap orang, kan? Kita juga berhak untuk persepsi orang lain. Karena persepsi itu adalah gejala yang terjadi pada setiap individu atau orang lain. Maka orang lain juga punya persepsi atau hak mereka, kita punya hak juga. Nah, persoalannya ketika kita ini dipersepsi yang tidak sesuai dengan apa yang kita merasa seperti itu, kan gitu kan? Kita juga kadang-kadang juga seperti itu kan? Kita juga sebenarnya mempersepsi orang yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Maka biasanya kalau informasi yang kita terima dengan yang kita persepsikan berbeda, diri kita yang mau kita informasikan ternyata berbeda dengan yang mereka persepsikan, ini biasanya menimbulkan relasi hubungan yang tidak atau tidak baik dan diterima. Seperti itu kan. Maka yang harus kita pahami bahwa ini apa, diri kita ini yang tahu memang adalah diri kita sendiri. Diri orang lain yang tahu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Karena setiap namanya kepribadian itu dalam bahasa Inggris kan sebenarnya personality. Personality itu adalah person, itu adalah memang khas diri seseorang. Orang lain itu hanya mengetahui diri apa yang kita persepsikan. Maka jangan khawatir kalau orang lain menganggap kita sombong, menganggap orang lain kita atau nggak baik. Itu karena apa? Karena memang ya itu persepsi. Kalau kita kalau dia orang menganggap kita baik, kita belum tentu juga orang sholat, orang baik. Padahal juga ya, maka prinsipnya adalah dalam psikologi itu ada namanya prinsip dalam psikologi namanya individual differences. Jadi yang harus kita paham bukan masalah baik buruk ya. Namanya ini prinsipnya adalah perbedaan setiap individu. Jadi jadi individu itu ternyata saya dengan Anda lain. Tapi masalah baik buruk itu persepsi. Yang tahu sebenarnya adalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsipnya itu. Maka ya kita persepsi itu apa selamanya salah? Tidak. Apakah selamanya benar? Tidak. Yo ono bener yo ono salah. Maka lego kita itu artinya lego itu reality. Kalau ada orang lain yang mempersepsi kita baik, yo bongkol. Orang lain yang mempersepsi kita buruk, bongkol. Orang nah, ini sebenarnya prinsipnya adalah individual differences. Maka saya beda dengan Anda beda dengan saya. Kemudian kalau saya mempersepsi ini positif, ya itu memang apa yang saya tangkap positif. Tapi perkara itu benar
saya adalah beda dengan saudara, saudara beda dengan saya. Ini nih. Maka kalau saya mempersepsi ini, maksud saya semuanya baik-baik, ya. Oh, ini persepsi aja. Tapi ini belum tentu sebaik ini belum tentu sebaik ini. Itu masalahnya dari beda-beda. Nah, gitu kan? Kan. Maka dikatakan individu difference ini supaya dalam psikologi kita ini tidak artinya salah ya dalam mempersepsi orang berlebihan. Tapi persepsi itu memang gejala psikologis yang terjadi pada semua orang. Supaya tidak berlebihan aja kita. Maka kalau dalam tes psikologi itu wawancara, kita melakukan penilaian apakah orang ini tepat untuk menduduki posisi tertentu. Misalnya, oh ini wawancara dalam rangka untuk mencari manajer yang tepat, yang kurang. Kemudian kita wawancarai. Ada kompetensi yang harus dikuasai seorang manajer. Ini kalau nggak hati-hati, ini kan bisa ada persepsi. Orangnya tertular dulu, datang wawancara ngomongnya nggak jelas itu. Kemudian itu persepsi itu orang ini, jadi nilainya rendah. Ini sudah ada persepsi, maka psikolog harus hati-hati. Wah ini persepsi saya belum tentu kita gali lagi dari sisi peman-peman itu. Tapi ketika mengambil keputusan tenang, itu bisa kan pada orang juga ini cepat ternyata ngawur. Nah ini maka harus perhatikan jangan mengandalkan persepsi. Jadi tenang aja, prinsipnya adalah individual difference. Setiap individu itu unik, setiap individu itu berbeda dengan yang lain. Kalau orang lain mengatakan ini adalah persepsional, kita pun sebaliknya kita mengatakan orang yang seperti ini persepsional, sadar. Jangan itu dianggap satu kebenaran mutlak tentang orang lain. Gitu kan? Ahli sokro, ahli rokok, jomo, kan gitu kan? Kan orang ngerti loh, kadang-kadang wah kamu itu ahli rokok, mengalami ahli rokok ini, dan jelas. Tapi apakah semuanya terwakili kan itu nggak mesti loh. Oh, itu maka nggak boleh seorang dai itu kemudian mengklaim matkulnya itu begini karena kita menyadari secara setuju bahwa punya keunikan masing-masing. Kalau yang kita katakan itu bagian persepsional, tidak semuanya berbeda. Gitu ya, Pak? Apalagi, ada lagi silakan. Silakan kalau ada. Ini Gus Dur yuk gini nih. Mas Gus Dur. Bagaimana cara seorang dai itu bisa mengajak pada mampu agar sekarang kan banyak lah dai itu datang hanya menyampaikan pulang bawa uang itu aja, tapi enggak sampai mengecek seberapa sih masyarakat yang kemarin saya bilang itu apakah ada peningkatan dalam jamaah, dalam apa mungkin kalau bapak Isra Mi'raj kan mengerahkan dengan jamaah kan bilangnya kan jamaah harus ditingkatkan karena jamaah di sini ya. Dan seorang dai itu apakah hanya menyampaikan itu pada makhluk, apakah ntar ada timbal baliknya atau mengecek bagaimana yang kemarin saya sampaikan apakah sudah meningkat atau belum? Ya, dalam dakwah itu memang ada beberapa pendekatan metode yang kita pilih ya. Atau kalau ini ceramah umum tabligh mengaji itu memang kita hanya sekedar menyampaikan, hanya tidak sampai pada evaluasi. Jadi ini penting nggak? Ya penting. Ada dai yang ngomong aja baru kadang-kadang nggak kenal dainya itu kan nggak paham, diambilkan dari orang luar yang nggak paham, itu kan menyampaikan sesuatu baru pulang. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi dakwah yang komprehensif, artinya mulai dari perencanaan sampai evaluasi ini memang ada metodenya sendiri. Dakwah yang dilakukan lembaga itu memang penting untuk melakukan perencanaan sampai evaluasi. Tapi seorang dai
seperti khotib itu di Jumatan, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ngomong kita jamaah, ikut derajat. Ini ono lah perkara nanti apa mantunya itu apakah perubahannya memang ada, itu memang bukan tugas. Ini kalau kita tuh hanya sekedar khutbah tapi itu menyampaikan. Tapi kalau dakwah memang direncanakan, maka ya ada dakwah yang komprehensif sampai mulai perencanaan sampai evaluasi. Ada yang hanya sekedar menyampaikan, ini sah-sah saja ya. Artinya tidak harus dakwah ini dilakukan merencanakan sampai evaluasi. Nah, kadang ini memang ada tugas-tugas tertentu dari dai. Ada yang profesinya itu ada sebagai tabligh, menyampaikan. Itu ada fungsinya. Tabligh orang yang kalau orang yang tidak dikenal atau orang asing ya, artinya kalau yang ceramah itu hanya itu aja orang kampung, kiai kampung itu bosan. Paling dia keluar. Tapi kalau ada orang yang baru itu akan antusias. Ini pentingnya di situ. Nanti yang mengevaluasi, yang menindaklanjuti ya orang-orang yang memang menyelenggarakan dakwah itu. Tapi kalau untuk dai-nya ya sudah menyampaikan. Tetapi yang ideal kalau kita nanti dakwah yang terkonsep ya, memang mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Ini harus kita pantau, misalnya sejauh mana peningkatan dari orang pemahamannya, kemudian perilakunya. Ini memang harus kita pantau. Tapi dakwah hanya memberikan, ini sebenarnya tergantung apa tujuan kita. Kalau tujuan kita hanya memotivasi orang untuk ini ya boleh berapa memotivasi. Seperti kita menghadirkan ceramah dari luar, ini boleh karena memang tarafnya kita menyampaikan. Nanti kemudian perubahan itu juga tidak serta-merta. Artinya perubahan itu proses. Kadang ini ada ulama kiai kampung yang ceramah kita sering itu hanya kita dengarkan, ada orang lain begini. Tapi nanti sebenarnya ilmu yang kita terima dari kiai ulama kampung itu sebenarnya tidak hilang, tidak sia-sia karena oh ya benar kemarin yang sama seperti ini, yang sebenarnya seperti itu. Kemudian ketika mengamalkan itu tidak mungkin yang mendorong untuk mengamalkannya adalah kiai dari luar. Tapi cara kita mengamalkannya ini apa yang kita pelajari dari kiai kamu? Artinya saling melengkapi. Ya. Jadi boleh aja. Kalau kita menyampaikan hanya sekedar. Tapi prinsipnya kita berdakwah itu ya jangan hanya itu kita datang terima uang pulang. Itu memang prinsip dakwah yang menurut saya kurang tepat. Karena dalam Islam itu ada etika yang harus kita lakukan dakwah. Dan dakwah itu kita tidak boleh mengambil apa dari orang itu kan in ajriya ilallah. Jadi tidak ada balasan kecuali dari Allah. Itu sebenarnya maka dakwah Nabi itu berarti karena apa? Menggunakan diri dan harta sendiri. Ini akan lebih efektif. Jadi dakwah Nabi itu mendatangi umat dengan dirinya sendiri, dengan hartanya sendiri. Kan itu kan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajarin tu'minu billahi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang lebih baik itu yang itu kan ada idealitas dalam agama seperti itu. Jadi kita dengan harta dan diri kita sendiri tanpa kita orang lain kepentingan apa kita mengambil manfaat dari orang lain, itu yang ideal seperti itu. Jadi ceramah ya boleh belajar kemudian tinggal, tapi prinsipnya yang ideal yang kita sampaikan. Ya masa tarik itu ini kan pendirian saya ini persepsional juga. Saya nggak tahu persis, cuma kalau itu menurut saya ya juga kalau dai itu
dari mematahkan harus dijemput, harus ini sebenarnya dia bukan dai. Dai itu adalah orang yang menyeru, orang yang mengajarkan gitu kan. Dai yang nggak itu, tapi dai itu ternyata jadi matu karena apa diseru diajak diundang aja kalau nggak sesuai keinginan tarifnya nggak datang. Ini sebenarnya bukan dai tapi matu kan diundang ya. Nah ini kadang-kadang oh ini dai bukan dia matu karena apa diundang oleh orang itu orang belum teko. Lah ini nggak benar, itu bukan dai namanya, itu matu, masih matu. Karena apa diundang? Matu kan yang diseru, yang diundang. Kalau dai ini baru udah mengajar, itu yang dai sebenarnya. Gitu kan juga. Malah ya nggak usah pesan tarif. Tapi kalau biasanya gini, satu paket ada dakwah yang pakai macam-macam dalam itu ada IO-nya juga, sehingga nanti itu ya dakwah bukan utama, tapi ada sisi lain yang terkait seperti wayang. Dalam itu mau menyampaikan pesan, tapi yang diundang wayangnya, sehingga harus membayar sekian juta. Seperti MHI Najib itu kan menyampaikan dakwah juga, tapi ada tarifnya enggak? Karena kiai kadernya itu ternyata juga mahal. Ya, kiai kadernya itu ternyata juga enggak mahal, karena krunya banyak, perlu peralatan, tempat, seperti itu sehingga biayanya banyak. Itu adalah bagian dari dakwah yang dikemas dalam sebuah enterprise. Ya. Sehingga kalau seperti itu ya hukumnya pokoknya saya nggak akan bicarakan hukum, tapi prinsipnya etika dakwah itu kita harus menggunakan diri dan harta kita. Itu etika. Ada lagi? Jangan